Diduga karena menyandarkan badan pada sang guru, anak murid dianiaya oknum guru PAUD di Banjarmasin. Anak tersebut berinisial E, berumur 4 tahun yang menjadi korban penganiayaan oknum guru PAUD di Banjarmasin hingga mengakibatkan patah tulang. Hal ini diceritakan oleh ibu dari E bernama Rizka Ahmadi melalui unggahan di Instagramnya. Begitu hancur hati Rizka Ahmadi mengetahui guru dari sang anak tega menganiaya anaknya yang masih di bawah umur. Penganiayaan ini berawal ketika sang anak E menyandarkan tubuhnya ke tubuh oknum guru tersebut sambil ngedot. Kemudian oknum guru tersebut bertanya pada saksi siapa yang menyandarkan badan padanya. Lantas dijawab oleh saksi mata jika yang menyandarkan badan pada guru tersebut adalah E. Mengetahui hal tersebut, kemudian oknum guru itu menarik tangan kiri E, kemudian menyodorkan badan E ke lantai keramik hingga E mengalami kesakitan. Melihat dari postingan akun Instagram @rizkaahmadiril, terlihat sang anak E duduk di kereta bayi. E terlihat begitu lesu dan hanya berdiam. Meski sang ibu sudah berusaha untuk mengajak E mengobrol, namun tetap saja E tampaknya masih merasakan trauma. Di video itu juga terlihat ada sang adik yang setia menemani sang kakak yang kini kondisinya sangat memilukan. Video lain juga menunjukkan ketika Rizka menggendong E yang kesakitan karena patah tulang bahu sebelah kanannya dan sendinya geser akibat dianiaya oleh oknum guru di salah satu sekolah PAUD di Banjarmasin. Masih menelusuri akun Instagram @rizkaahmadiril, melalui postingannya ada salah satu komentar dari warganet yang menyebutkan PAUD yang dimaksud. Ada itu di Google Maps, cari sekolah PAUD Jalan Kini Balur, rating 3.9. Bapak anaknya malah pernah kasih bintang 5. Udah ada yang komentar juga patahin tulang anak, ada IG-nya juga, tulis akun @werian_sth. PAUD Pelangi Jalan Kini Balu, tulis akun @mahyuni_alvaro. Setelah mengetahui kronologi sebenarnya dari saksi, Rizka Ahmadi pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan kini kasusnya masih dalam tahap penyidikan. Tak hanya itu saja, kasus ini juga telah ditangani oleh pihak PPA Polda Kalimantan Selatan untuk memberikan pendampingan terhadap korban. Melalui unggahan akun Instagram @rizkaahmadi, Kak Seto, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak, juga telah menghubungi Rizka Ahmadi agar sang anak mendapat penanganan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.